Menurut Prof. Ferry, apa kemudian yang memicu market ataupun masyarakat merespon negatif soal peluncuran Danantara ini? Market nggak terbelah, market memang drop, sangat negatif, tidak terbelah. Sejak muncul isu adanya Danantara, itu saham-saham yang masuk ke Danantara, terutama bank-bank himbara, itu dibuang habis, sell down. Termasuk Telkom. Ini tidak terbelah. Ini udah satu indikator bahwa masyarakat tidak bisa menerima Danantara. Nah, pertanyaannya kenapa? Kenapa tidak bisa menerima Danantara? Satu, Mbak, bank saya katakan tidak boleh masuk Danantara. Kenapa? Bank mempunyai yang namanya systemic risk. Ya, ingat kan kasus Senturi yang kecil aja, ya, semua kelabakan, dan semua orang di market mengatakan, wah ini bisa dijadikan alat, ya, bank kan punya likuiditas, ya, bisa dijadikan alat politik, kan itu, ya kan? Saya sudah katakan di Dewan Pakar, tolong keluarkan ini bank. Dewan Pakar. Saya pernah menjadi, saya katakan kepada Pak Ketua Dewan Pakar, Pak Burhanuddin Abdullah, keluarkan Pak yang namanya bank, this is systemic risk. Waktu itu market belum bereaksi, dan ternyata begitu diumumkan dan antara bank masuk ke sana jebol semuanya, Mbak. Nah, yang kedua saya pertanyakan kembali ya, Mbak, ya ini saya dari kacamata bisnis, ya, saya cuma mau tanyakan, apakah kalau menyambung kepada idenya Pak Sumitro Joyo Hadikusumo, kita memerlukan super holding? This is a question mark. Sebab apa? Sebetulnya yang kita perlukan bukan super holding, tapi an SPV, special purpose vehicle. Nah, yang kedua adalah ada myopia, kesalahan tentang aset. Aset dibilang 14 triliun, net worth-nya itu cuma 10%, Mbak. Ya, bank misalnya 10% equity, dan pihak ketiga 90%. Yang lain ini, ya, nggak bisa di-leverage, Mbak. Pertamina PSP, Mbak, Public Service Obligation, ya, PLN Public Service Obligation. Siapa yang meminjemin duit? That's my question. Ya kan, jadi at least a big nonsense kalau dibilang kita bisa leverage. No, what matters is yang penting bukan aset, Mbak. Yang namanya sovereign wealth fund, apalagi sebesar Temasek, you have cash or not to invest. Bukan aset, aset it doesn't matter. Jadi kita nggak punya cashnya nih. Nah, ini masalah cash. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, katanya Temasek kok duitnya diambil dari negara? Apa perbedaannya sih? Karena kan ini seperti mengacu ke Temasek Holding, ya, Super Holding di Singapura. Tapi ada bedanya nggak antara kita dengan Temasek? Apakah itu dua entitas yang berbeda? Banyak bedanya, Mbak. Pertama adalah kembali lagi yang namanya Temasek itu sebetulnya private companies. Ada sahamnya pemerintah di sana, ya kan? Yang kedua, figur-figur yang ada Temasek bukan figur politik. Ya, inilah yang membuat masyarakat bertanya, terutama investor, Mbak. Bayangin indeks dari 7.500 jatuh ke 6.300, tidak ada terbelah. Itu semua negatif. Yang kedua, dolar itu hampir 16.600 loh. Ya kan? Ya, saya sebagai analis cuma mengatakan please be cautious, terutama bank-bank, Mbak. Ya, bank ini tidak boleh masuk ke dalam satu rumah. Nah, sekarang begini, Mbak, ada nggak sih yang mau invest dengan kasus Pertamina kayak gini? Siapa yang mau invest? Ray Dalio. Dari mana Ray Dalio? Dia bilang ini Pertamina kayak begini, bos. Ya kan? Nah, yang kedua adalah adanya kembali lagi di luar bank systemic risk di dalam satu rumah yang namanya super holding. Once satu company terjadi kayak kasus Pertamina ini, orang akan melihat, itu akan berpengaruh terhadap yang lain lah. Dia bilang, ini bagaimana sih manajemennya? You can control Pertamina or not? Anda sudah pernah menyampaikan itu ke Pak Burhanuddin Abdullah, ya? Udah. Terus respon beliau apa? Respon beliau saya juga nggak tahu apa, cuman tertawa-tawa aja kayaknya, ya, cuman menanggapi oh iya begini begitu, tapi tidak direspon secara action. Saya bilang, Pak, ini berbahaya yang namanya bank dibawa masuk ke sana. Oke, fine, we cannot batalin, ya, Danantara, tapi please cabut itu bank. Jadi jangan yang bank yang masukkan. Jangan. Dan yang kedua, kembali lagi kalau ngomong aset value sekarang, Mbak, siapa yang mau? Ya kan 90% aset BUMN adalah busuk. Maksudnya gimana tuh? Ya, nggak ada yang bisa dicapitalize. Ya, karya-karya misalnya dan yang lain-lain. Ya kan yang dimasuk 7 dulu, 7 yang besar. Aja bermasalah. Yang dividennya tinggi. 7 aja bermasalah satu Pertamina. Bagaimana? How can you leverage it?
Jadi kan investor nggak akan percaya nggak untuk invest. akan, Mbak. Please believe me, tidak akan. Oke, jadi IHSG anjlok, nilai tukar rupiah melemah itu adalah sentimen negatif karena peluncuran Danantara. Karena kembali bukan masalah Danantaranya, kembali lagi vehicle-nya salah, bukan Danantara, bukan super holding yang kita butuhkan, tapi special purpose vehicle kayak INA. Ini salah super. Yuk, kita mau ngapain dengan aset itu? You cannot leverage it up. Ya kan, apalagi banyak selebihnya, everyone knows lah bahwa BUMN itu kan kebanyakan busuk. Kita nggak usah banyak bicara tentang masalah nasionalisme, merah putih dan segala macam. Saya juga nasionalisme, saya merah putih, saya jauh-jauh sekolah di Belanda, saya pulang karena saya memang mau berkarya di Indonesia. Lihat aja begini, legal construction-nya aja udah salah. Tadi saya bilang yang kita butuhkan bukan super holding tapi SPV seperti INA. Lantas ada yang bilang, oh kita bangga dengan 14.000 triliun aset. Loh, what matters is not asset, you have cash or not. Berarti kan masyarakat curiga, loh kok kenapa yang didirikan oleh super holding bukan SPV? Kan begitu. Dan kita tahu track recordnya BUMN selama ini. Sampai kemarin muncul kasus Pertamina. Who wants to believe it? Who wants to buy the story? Kan itu poinnya. Ya kan, bukan masalah rasionalisme atau tidak. Saya sebagai pengamat nggak penting. Ya kan, ada satu legal construction yang menurut saya salah. Saya tidak against Danantara, saya tidak against ide Pak Sumitro, tapi vehicle-nya, kendaraannya bukan super holding. Terjadinya apa? Ya tadi kayak INA. Kenapa INA tidak ya kan, ini kan masalah investment, ya kan. Ini kan sekarang begini, Mbak, ya kan. Oke, Mbak kalau mau investasi mesti punya modal misalnya 30%, ya kan. Leverage dengan bank loan 70%, then it matters. Tapi you have cash 30%, bukan aset. Jadi 14.000 triliun itu net worth-nya cuma 10%. Kan bank cuma 10% equity-nya. 10% itu pun sebagian yang publik, ada milik publik, Mbak. Nah, yang saya pertanyakan kembali lagi, ini kok OJK diam-diam aja ya? Ya kan? Padahal kan ini public companies. Dan kalau public companies dibawa ke satu rumah yang akan ada menimbulkan systemic risk, dia sebagai pengawas bank, dia harus bersuara loh. Oke, Prof Ferry, ini Dewan Penasihatnya aja 2 mantan presiden. Pasti investor asing punya trust dong. Enggak, gini, masalahnya kembali lagi. Kalau di situ figur-figur politik yang tampil, pertanyaan dari figur politiknya siapa? Kan semua figur politik. Rosan misalnya, dia kan figur politik, kepala tim, ketua tim sukses Prabowo. Ya kan, Erick Thohir terkait dengan Jokowi, ya kan, dan yang lain-lain Pandu terkait dengan LBP, ya kan. Pak Luhut ya. Nah, figur-figur ini sehingga memberikan satu gambaran kepada masyarakat, this is a business entity or political entity. Nah, ini kan masalah trust, ya kan. Gini, apa nggak ada orang lain yang profesional, ya kan, yang tidak berbau politik? Kan banyak, Mbak. Nah, dan di sini juga ada sesuatu pertanyaan di market lagi. Pak Rosan kok di satu sisi kakinya itu Menteri regulator, di satu yang lain adalah operator. Ini menjadi pertanyaan besar, Mbak. Jangan main-main loh. Ini at stake nih. Ini kalau sampai menjadi systemic risk, I'm not expecting, ya, tapi it can happen. Kabur, Mbak, investor semuanya, dan udah terbukti ya. Karena kembali lagi masalah trust itu matter. Pertama adalah legal frameworknya, apakah itu tepat, ya kan. Yang kedua manpowernya, ya kan. Yang pertama institusinya, yang kedua manpowernya. Manpower pertama dia harus punya expertise, yang kedua dia harus punya integrity, ya kan. Yang ketiga apakah dia punya flavor politik atau tidak, selera politik tertentu.